Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Farida di Review Buku Menarik, channel yang akan mereview buku-buku untuk teman-teman. Dan insya Allah kita coba untuk kupas hal-hal menarik di setiap bukunya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan share channel YouTube ini. Baik, apa kabarnya teman-teman? Kali ini saya akan mengambil satu buku yang akan saya review. Kali ini saya mau ambil untuk genre sejarah. Saya ambil yang tipis saja ya. Ini. Kebetulan buku ini habis saya baca. Tadabbur Surah Yusuf. Ini bukunya nggak terlalu tebal ya. Ada 162 halaman. Ini isinya seperti ini. Buku ini diterbitkan pada bulan Januari tahun 2021. Jadi masih termasuk buku baru ya, karena diterbitkan baru tahun ini. Diterbitkan oleh Pustaka Arofah. Dan buku ini sangat menarik. Tidak bertele-tele. Langsung dia berisi tentang hikmah tadabbur tentang surah Yusuf, dan banyak sekali pelajaran ilmu yang bisa kita dapatkan dari sini. Coba kita mulai buka isi dalamnya. Jadi buku ini dijelaskan misalkan ayat 1 sampai 6 itu mengandung hikmah apa, ayat 6 sampai 10 apa, dan seterusnya. Jadi mulai ayat 1 sampai ayat 111. Buat teman-teman yang suka buku genre sejarah, buku ini bagus banget. Dan buat yang belum suka atau kurang suka genre sejarah, buku ini bolehlah ya dipakai sebagai pengantar berkenalan dengan sejarah Islam. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di buku ini cukup singkat, jadi dia menuliskan hikmah on point, langsung pada poinnya, seperti ini. Jadi enak, kita udah langsung tahu apa sih hikmahnya, langsung difokuskan gini, kemudian ada penjelasannya singkat. Nah, ini rujukan-rujukannya. Dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari sini. Jadi memang benar ya kalau dikatakan bahwa sumber ilmu adalah Al-Quran. Karena di sini, di surat Yusuf saja, kita bisa mendapatkan ilmu tentang parenting, yaitu antara tentang Nabi Yusuf dengan orang tuanya. Berikut juga orang tuanya bagaimana bersikap terhadap anak-anaknya. Itu bagaimana kita dapatkan di situ. Kemudian kita juga dapat ilmu tentang sosial, bagaimana Nabi Yusuf waktu itu dia kan di Mesir ya, dia di Mesir. Kemudian yang sewaktu setelah Nabi Yusuf dibuang di dalam sebuah sumur dan ditemukan oleh seorang pejabat di Mesir, itu kan dia akhirnya tinggal di Mesir. Kemudian mendapatkan ke tempat yang layak sehingga kemudian sampai akhirnya beliau menjadi seorang pejabat di Mesir. Nah, di situ kita bisa mengambil hikmah ilmu banyak sekali di sana. Dan tidak terlalu bertele-tele seperti yang tadi saya tunjukkan, langsung pada fokusnya, pada poinnya. Misalkan ini ada nilai memuliakan tamu dan membekali musafir sesuai kebutuhannya. Kemudian ini diungkapkan juga kecerdasan Nabi Yusuf. Banyak deh. Jadi dari satu buku ini kita bisa mendapatkan tentang sejarah, kisah yang dialami Nabi Yusuf. Kemudian juga ilmu, banyak banget ilmunya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga di situ ada pelajaran. Saya tertarik dengan yang seperti ini. Saat ayah dari Nabi Yusuf itu melarang
saudara-saudara Nabi Yusuf untuk membawa Nabi Yusuf turut serta, itu kan ayahnya bilang, jangan kamu ajak Yusuf, aku khawatir dia akan diterkam serigala. Seperti itu. Nah, ternyata di dalam buku ini dijelaskan bahwa apabila kita mencurigai sesuatu, ada khawatir, curiga sesuatu keburukan akan terjadi, maka itu jangan diucapkan. Jangan diucapkan di depan orang yang kita curigai. Hikmahnya adalah ternyata berikutnya saat Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kemudian saudara-saudaranya kembali menghadap ke ayahnya, dia beralasan seperti yang dikhawatirkan ayahnya. Jadi, maaf ayah, kami tidak bisa menjaga adik kami. Saat itu, kami sedang berlomba dan Yusuf kami tinggalkan di dekat barang-barang. Hingga akhirnya Yusuf diterkam serigala. Sambil saudaranya itu menyerahkan bajunya Nabi Yusuf yang sudah berlumuran darah. Padahal itu adalah darah buatan, bukan darahnya Nabi Yusuf, karena Nabi Yusufnya sendiri dimasukkan ke dalam sumur. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa hikmahnya apabila kita mengkhawatirkan sesuatu, mencurigai hal buruk terhadap sesuatu, maka jangan dikatakan, karena bisa jadi itu malah diwujudkan, dijadikan alasan oleh orang yang di dalam hatinya sudah ada niatan buruk itu. Kemudian ada satu hal lagi bahwa saya lupa halaman berapa ya, ada di sini itu tentang basiroh. Basiroh yaitu kemampuan mata batin, seperti itulah. Ada di sini, nanti bisa teman-teman cek ya. Tentang basiroh itu jadi orang yang bersih hatinya, orang yang ikhlas, maka Allah akan menganugerahkan ini. Orang yang bersandiwara belangnya tetap dapat terdeteksi oleh orang yang pandangan hati basirohnya kuat. Serapi apapun sandiwara itu dirancang. Kita coba buka halaman 37. Nih, seperti ini. Ini kan seperti yang saya ceritakan tadi. Wahai ayah kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Ini kan belum kejadian, itu hanya kekhawatiran, kecurigaan dari ayahnya Nabi Yusuf. Tapi kemudian ternyata benar bahwa terjadi hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Nabi Yusuf. Allah sudah memberikan pandangan hati terhadap ayahnya Nabi Yusuf bahwa akan seperti ini. Jadi ya itu, menjaga keikhlasan, kebersihan hati, dan tetap tunduk taat sama Allah. Insya Allah nanti Allah berikan basiroh. Jadi bisa membedakan, basiroh kurang lebih kita bisa membedakan, semacam firasat nggak sih ya? Wallahu a'lam. Jadi semacam bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Tapi ya itu harus kita, syaratnya ya itu, kita harus terus menjaga diri supaya tetap taat, ikhlas, dan mengikuti semua syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja review kali ini. Dalamnya masih banyak nilai-nilai yang bisa kita dapatkan. Ada di dalam juga dikupas tentang lomba apa saja yang boleh diperlombakan, mendapatkan hadiah, apa saja yang tidak boleh diperlombakan, dan itu ada semua. Pesan terakhir, jika seorang muslim sudah merasakan sempurnanya semua nikmat Allah, hendaknya dia memohon agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Masya Allah. Itu baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian review singkat dari saya. Nih, buku ini bisa didapatkan di banyak toko buku Islam. Bisa
Ini harganya tidak terlalu mahal. Saat saya beli ini harganya 35.000, tapi pastinya kalau biasanya ganti tahun itu harganya akan berubah ya. Jadi pastikan beli yang asli untuk support selalu penerbit-penerbit Islam. Sekian dulu. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share. Kira-kira selanjutnya akan review buku apa ya? Ini untuk pilihan buku sejarah. Ada banyak, lumayan sih. Dah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.